Italia berhasil memastikan diri sebagai juara Piala Euro 2020. Mereka mengalahkan Inggris di laga final lewat drama adu penalti. Kemenangan ini menyudahi keterpurukan dari skuad Gliazzurri yang sudah berlangsung pada beberapa tahun terakhir. Cetak Gol coba merangkum perjalanan mereka menuju kesuksesan sebagai berikut. Kegagalan di 3 Piala Dunia berturut-turut. Italia tampil di Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan dengan status juara bertahan. Sebelumnya, Gliazzurri memang sudah menambah 1 bintang emas di atas logo federasinya pada Piala Dunia 2006 dengan mengalahkan Prancis lewat drama adu penalti. Di Piala Dunia 2010, Italia tergabung dalam grup F bersama Paraguay, Slovakia, dan Selandia Baru. Berstatus sebagai juara bertahan nyatanya nggak menjamin Italia bisa melangkah jauh. Di laga perdananya, Italia harus ditahan imbang oleh Paraguay dengan skor 1-1. Skor serupa juga diraih Gliazzurri pada laga kedua melawan Selandia Baru. Sementara di laga terakhir, timnas Italia menuai hasil yang lebih buruk dengan kalah 3-2 atas Slovakia. Hasil tersebut membuat Italia terjerumus ke dasar klasemen grup. Saat itu, Italia dinilai miskin kreativitas dan bermain tanpa motivasi. Selain belumnya masuk playmaker legendaris seperti Andrea Pirlo, Italia juga kehilangan sosok Del Piero dan Francesco Totti di Piala Dunia tersebut. Keterpurukan ini juga dialami Italia pada Piala Dunia 2014 di Brazil. Saat itu, Gliazzurri tergabung dalam grup D yang berisikan Costa Rica, Uruguay, dan Inggris. Serupa dengan Piala Dunia tahun 2010, Italia juga gagal lolos dari babak grup. Gliazzurri kalah atas Costa Rica serta Uruguay dan cuma memenangkan laga melawan Inggris. Saat itu, pelatih Italia Cesare Prandelli melakukan kesalahan yang cukup fatal. Prandelli dinilai lebih memusingkan statistik tim lawan dibandingkan mendongkrak kualitas timnya sendiri. Leonardo Bonucci mengatakan saat itu mereka lebih sering melihat komputer untuk mengamati skema permainan tim lawan. Padahal mereka bisa lebih solid seandainya berlatih di lapangan saja. Italia kembali menelan pil pahit setelah gagal melaju ke Piala Dunia 2018 di Rusia. Gliazzurri kalah 1-0 dari Swedia di laga playoff zona Eropa. Saat itu Italia mengalami kemelut keuangan yang membuat sang pelatih Antonio Conte mengundurkan diri. Sementara itu, Gian Piero Ventura yang menggantikannya menuai hasil yang negatif juga. Sempat bertaji di 2 edisi Piala Euro terakhir. Nasib Italia di Piala Euro memang lebih baik daripada di Piala Dunia. Setelah melaju ke perempat final Piala Euro tahun 2008, Gliazzurri kembali tampil apik di Piala Euro tahun 2012. Saat itu, Italia tergabung dalam grup C bersama Spanyol, Kroasia, dan Republik Irlandia. Pada laga pembukanya, Gliazzurri bermain imbang melawan Spanyol dengan skor 1-1. Italia kembali menuai hasil imbang pada laga kedua melawan Kroasia. Sementara pada laga penutup babak grup, Gliazzurri berhasil meraih 3 poin penuh atas Republik Irlandia. Di babak penyisihan, Italia berhasil melaju sampai ke babak final. Dalam perjalanannya, Gliazzurri berhasil mengalahkan 2 raksasa Eropa lain yakni Inggris dan Jerman. Di laga final, Italia dihadapkan dengan Spanyol yang datang dengan generasi emasnya. Saat itu, Gliazzurri harus menyerah dengan skor yang cukup telak, yakni 4-0. Saat itu, Italia masih diperkuat oleh bomber sensasional Mario Balotelli. Walaupun dipenuhi oleh kontroversi, Balotelli sukses jadi juru gedor Gliazzurri dengan mencetak 3 gol. Berlanjut ke Piala Euro 2016, Italia juga menuai hasil yang sebenarnya cukup positif. Gliazzurri berhasil keluar sebagai juara grup E yang berisikan Belgia, Republik Irlandia, dan Swedia. Di babak 16 besar, Italia unggul dari Spanyol dengan skor 2-0. Kemenangan itu seakan membalas dendam mereka setelah dikalahkan di final Piala Euro edisi yang sebelumnya. Sayang, perjalanan Gliazzurri harus terhenti di babak perempat final lagi. Mereka dikalahkan oleh Jerman secara dramatis lewat adu penalti. Saat itu, Italia sudah jadi salah satu tim dengan sektor pertahanan yang terkuat. Selain tandem Giorgio Chiellini dan Leonardo Bonucci, Gliazzurri masih diperkuat oleh kiper legendaris mereka yakni Gianluigi Buffon. Gonta-ganti pelatih. Sejak 1 dekade yang lalu, sedikitnya sudah ada 5 pelatih berbeda yang menangani timnas Italia.
Pada tahun 2010, Gliazzurri mengangkat Cesar Prandelli sebagai pelatihnya. Prandelli sendiri sebenarnya sudah menekan kontrak sampai tahun 2016. Akan tetapi dia mundur pada tahun 2014 setelah Italia gagal menembus babak 16 besar di Piala Dunia di Brazil. Berikutnya, posisi Prandelli digantikan oleh pelatih kenamaan Antonio Conte. Akan tetapi, Conte memutuskan untuk mundur dari jabatannya setelah Piala Euro 2016. Saat itu, Conte mengungkapkan keinginannya untuk kembali ke level klub agar bisa melatih setiap hari. Apalagi Antonio Conte sudah memenangkan 3 trofi Serie A bersama Juventus. Setelah ditinggal pergi oleh Antonio Conte, Italia mengangkat Gian Piero Ventura sebagai pelatih yang terbarunya. Baru 1 tahun 4 bulan mengabdi, Ventura harus meninggalkan kursi kepelatihannya. Ventura dicap sebagai pelatih timnas Italia yang paling gagal. Dalam 60 tahun terakhir di bawah komandonya, Gliazzurri gagal melaju ke Piala Dunia 2018. Saat itu Ventura yang dianggap sebagai pelatih gagal nggak mau mengundurkan diri dari jabatannya. Karena nggak tahu diri, Federasi Sepak Bola Italia memutuskan untuk memecatnya. Kemudian Italia juga mengangkat Luigi Di Baggio sebagai pelatih sementara. Pelatih yang juga menangani timnas Italia U21 ini cuma mendampingi Gliazzurri dalam 2 laga persahabatan saja. Terbaru, Italia melantik Roberto Mancini pada tahun 2018. Mancini sendiri datang sebagai pelatih yang berpengalaman yang sudah melatih tim-tim seperti Inter Milan ataupun Manchester City. Kehadiran Mancini perlahan mendongkrak performa Italia. Di tahun pertamanya, Italia masih menelan 2 kekalahan, yakni di laga persahabatan melawan Prancis dan Liga Negara melawan Portugal. Italia mulai nggak terkalahkan sejak memasuki tahun 2019. Pada 10 laga kualifikasi Piala Euro, mereka berhasil memenangkan seluruh pertandingan. Italia bahkan melibas lawan-lawannya dengan skor-skor yang besar. Salah satu korban terparahnya adalah Armenia yang saat itu dikalahkan dengan skor 9-1. Italia melanjutkan rekor nggak terkalahkannya pada tahun 2020. Saat itu Gliazzurri memenangkan 5 pertandingan dan 3 pertandingan sisanya berakhir dengan imbang. Sementara di tahun 2021 ini, Italia mencatatkan total 12 pertandingan dan memenangkan semuanya. Kalau dihitung, Italia sudah nggak terkalahkan dalam 34 pertandingan terakhir. Kemenangan ini sudah melebihi rekor tak terkalahkan Italia yang sudah bertahan dalam 82 tahun. Sebelumnya, Italia yang saat itu dilatih oleh Vittorio Pozzo mencatatkan 30 laga tanpa terkalahkan. Menjadi juara Piala Euro 2020. Di gelaran Piala Euro 2020, Italia berhasil membuktikan diri sebagai tim terkuat di Eropa. Mereka berhasil menutup kompetisi sebagai juara dengan mengalahkan Inggris di laga final. Sebelum mulainya pertandingan, Italia sedikit nggak diuntungkan mengingat laga pamungkas tersebut digelar di Stadion Wembley. Benar saja, The Three Lions berhasil unggul cepat lewat gol dari Luke Shaw. Gliazzurri yang dibalut oleh mental juara baru berhasil menyamakan kedudukan lewat bek veteran mereka yakni Leonardo Bonucci. Skor 1-1 terus bertahan dan memaksa keduanya untuk adu penalti. Di bawah gemuruh nyanyian dukungan supporter Inggris, Gianluigi Donnarumma tampil brilian dengan menepis penalti dari Jadon Sancho dan Bukayo Saka. Selain itu, tendangan dari Marcus Rashford juga menghantam tiang gawang. Hasilnya, Italia berhasil menobatkan diri mereka sebagai pemenang Piala Euro edisi kali ini. Kemenangan ini juga menyudahi puasa gelar Euro mereka sejak menjuarainya tahun 1968 yang lalu. Seluruh tim cetak gol mengucapkan selamat kepada pendukung timnas Italia. Walaupun banyak yang meremehkan dan kurang diunggulkan di awal kompetisi, tapi pada akhirnya football is coming to Rome.